Horas, horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, kita bahas lagi tentang lingkungan hidup dan hutan yang akan harusnya diwariskan, dijaga sebaik-baiknya untuk generasi ke depan Indonesia yang seharusnya bakal lama lagi ya, yang meskipun sudah diprediksi kata Prabowo Subianto 2030 sudah extinct, punah, bubar, tidak ada lagi, ya kita berharap itu tidak terjadi. Tetapi kalau Indonesia masih ada pun tetapi hutannya habis, apa yang terjadi? Ya banjir bandang, longsor, bencana-bencana alam ya, yang terjadi di Indonesia ini. Apalagi ke depan ya, tinggal 100 jutaan hektar hutan di Indonesia, tetapi rezim demi rezim sangat rajin ya, sangat gemar untuk memberikan alih fungsi, katanya alih fungsi hutan itu menjadi perkebunan, tambang dan lain-lain. Salah satu menteri yang sangat gemar dan dilabel sebagai raja obral izin hutan ya ini si Zulkifli Hasan ini ya, dari ketua umum Partai Amanat Nasional. Inilah orang yang paling tidak sayang pada kelestarian lingkungan hidup, suka obral selama dia menjabat 2004 sampai 2017 Menteri Kehutanan. Jutaan hektar hutan diubah jadi perkebunan sawit ya. Inilah orang yang paling rakus ya, mengubah hutan menjadi sawit dan lainnya ya. Kalau nggak ada duitnya, izin-izin itu nggak mungkin dia rajin ya. Kalau dikasih cuma uang teh, uang kopi ya, mana mungkin dia ini ya rajin. Tentu adalah deal-deal itu. Nggak bodoh kita ya, makanya rajin kali. Menteri sebelumnya, Menteri Kehutanan MS Kaban 2004-2009 itu juga rajin ya, tetapi tidak serajin Zulkifli ini. 600.000 hektar hutan dikonversi orang ini menjadi sawit, tambang dan lainnya ya. Nah, Zulkifli Hasan inilah yang paling rajin ya merusak hutan. 1,64 juta hektar ini orang. Sadis ya, seolah-olah negara ini nanti hanya cukup untuk di dalam rentang hidupnya aja yang mungkin 10 tahun lagi bakal busuk di kuburan. Nggak peduli dia, pokoknya mana izin, oke, konversi, izin fungsi lahan jadi ini fungsi hutan, jadi lahan sawit, oke, kasih terus 1,64 juta hektar ya. Luas Pulau Bali aja cuma 563.000 hektar ya. 3 kali Pulau Bali dirusak orang ini hutan. Katanya alih fungsi hutan jadi sawit ya, karena memang di PP itu PP 4096 orang ini ya, Kementerian Kehutanan yang punya hak untuk ngasih izin itu dimanfaatkan orang inilah ya, sampai sekarang nggak dipenjara ini ya, meskipun ada kasus suap alih fungsi hutan itu di Riau, nanti kita baca beritanya ya. Terus Siti Nurbaya ya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, digabung itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014 ya sampai kemarin terakhir periode Joko Widodo 206.000 hektar. Jadi tetap saja ya, setiap rejim ada Menteri Kehutanan, padahal di situ termasuk juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetap aja mereka ya sebagai Menteri Kehutanan bukannya menjaga hutan, tetapi merusak hutan, memberikan izin-izin itu kepada siapa? Ya nggak mungkin kepada kita rakyat kecil yang nggak punya duit, dan kepada korporat lah, kepada perusahaan-perusahaan itu ya. Nggak mungkin kepada kita itu ya, nggak mungkin kepada itu orang-orang korporat itu, taipan-taipan, orang-orang kaya ya seperti Luhut bin Sarpanjaitan, seperti Erick Thohir ya kan, Trenggono, terus banyak lah itu mereka itu ya. Siapa lagi, si Surya Paloh ya. Inilah dia si raja obral hutan, izin hutan. Jadi kalau nanti
ya di Riau dan lainnya banjir bandang, ya apa namanya, longsor segala macam ya, orang ini yang paling bertanggung jawab itu ya, 1,64 juta hektar. Harusnya Menteri Kehutanan diganti aja ya namanya, terminologinya, Menteri Pembabat Hutan, Menteri Penebang Hutan, jangan Menteri Kehutanan. Seolah-olah terminologi itu atau istilah itu untuk menteri yang menjaga kelestarian hutan, produk-produk kehutanan, misalnya entah apalah apa di hasil produksi hutan ya, tanpa menebang. Tapi enggak, ternyata Menteri Kehutanan dipersiapkan untuk menebang hutan. Inilah hebatnya ya. Forestry katanya harusnya menjaga hutan lestari, tapi ini enggak, untuk deforestasi, menebang hutan. Ya inilah dinastinya si apa di tubuh PAN, Partai Amanat Nasional ya, dibiayai rakyat. PAN ini, setiap partai dibiayai rakyat. Karena apa? Ya mereka hidup dari urunan anggota dewannya mereka, anggota dewannya digaji rakyat. Ya sama saja ya, setiap parpol dibayar rakyat, sama aja itu ya, cuma tidak langsung ya kan. DPR-nya, dewannya dari partai tertentu misalnya, urunan kan, pasti urunan itu ya, padahal dia digaji rakyat ya, sama aja kan, partai dibayar rakyat sebenarnya. Harusnya kalau setiap partai nggak boleh ada dinasti ya, tapi inilah ya, setiap partai kita dinasti. Ada Demokrat, Yudhoyono, ada PDIP, ada Megawati, terus ada ini PAN, ada Hasan ya, Zulkifli Hasan, Helmi Hasan. Ini apa ini, menjadi buronan Kejaksaan Negeri Bengkulu pernah ini ya, ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu ya, Helmi Hasan ini dia menjadi buronan Kejaksaan Negeri Bengkulu ya, lari mungkin dia. Tapi 10 September 2015 ya, 19 Mei buronan, 10 September status tersangka gugur karena pengadilan memenangkan peradilan Helmi. Oh ya, hebat ya. Jadi nggak jadi tersangka dia ya, tersangka korupsi dana bansos 2012-2013 11,4 miliar. Terus juga ada lagi nih adiknya ya, Jainuddin Hasan, Bupati Lampung Selatan 2017 sampai 2022 DPW PAN Lampung, ditangkap 27 Juli 2018 ditangkap KPK terkait suap proyek infrastruktur, disita uang 700 juta. Nih ya. Terus ada lagi nih Haji Hasan, ketua fraksi di PAN DPRD Lampung, ada Ahmad Fitoni Hasan. Jadi ini semua satu keluarga pemilik PAN lah istilahnya gitu ya. Ya itulah faktualnya ya, setiap partai sekarang dinasti-dinasti, padahal semua dibayar rakyatnya. Siapa bilang nggak dibayar rakyat? Ya mereka dari hasil kutipan-kutipan anggota dewannya sama apanya, bupati, wali kota ya sama aja mereka dibayar rakyat. Harusnya nggak boleh dinasti semacam ini, tapi entahlah orang politik itu ya, mengaku demokrasi tapi isinya dinasti ya. Jadi ada kasus yang menyebutkan ya, sering menyebutkan keterlibatan Zulkifli Hasan ini ya dalam kasus suap alih fungsi hutan di Riau ya, karena di situ ada tersangkanya gubernurnya, mantan gubernur Riau itu Anas Makmun, terjerat kasus korupsi alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit, terima suap 166.100 dolar US dollar ya, divonis 7 tahun penjara di tingkat kasasi di MA. Tetapi ya karena sudah tua katanya, dia dikasih grasi oleh Joko Widodo. Inilah dia. Nah, inilah baik kali ya Joko Widodo ini kasih grasi, padahal sudah rusak hutan dibuat orang ini ya, apa ini Anas Makmun ini, tapi dikasih grasi karena alasannya usia Anas Makmun lebih 70 tahun, sering sakit-sakitan dan pakai alat bantu pernapasan tiap hari, hukumannya dikurangi 1 tahun ya. Inilah grasinya Joko Widodo kepada terpidana koruptor bekas Gubernur Riau Anas Makmun karena alasan kemanusiaan. Waduh, kalau Vina Cirebon nggak ada yang mau peduli ya presiden kita ya, memberikan statement aja, mempertanyakan itu bukti ilmiah
ekstraksi SMS itu kenapa nggak dipakai? Yang harusnya bisa membebaskan mereka, ya. Tetapi kalau untuk koruptor semacam ini, ya, yang menghancurkan hutan, ya, menjadi sawit, nanti ada banjir bandang, banyak orang mati. Nah, orang-orang semacam ini mendapat atensi presiden karena orang kaya, ya kan. Jadi dilihatlah, oh, udah usianya sudah lebih dari 70 tahun, sakit-sakitan, sering pakai alat bantu pernapasan tiap hari, jadi hukumannya dikurangi, digerasi, akhirnya bebas dia. Inilah ya presiden kita kalau ketika dia kampanye, rakyat kecil, wong cili. Tetapi pada saat prakteknya nggak pernah dia berbicara tentang kasus-kasus rekayasa salah tangkap rakyat kecil, nggak pernah. Yang diurusi inilah, ya, seperti Gubernur Riau ini, Anas Makmun ini, ya biarin aja dia mati di penjara. Kenapa rupanya, ya, walaupun udah pakai alat bantu pernapasan, ngapain dia korupsi, ya, merusak hutan, kan gitu. Biarin aja dia mati. Memang pantas kan gitu kan, kalau rakyat ditanya, biarin dia mati, ya. Dia sendiri, ya, menerima suap, terus ubah itu hutan di Riau menjadi apa? Menjadi sawit. Padahal hutan di Riau pun udah tipis sekali, ya, di seluruh Sumatera itu. Inilah distribusinya ini, ya. Nah, ini hutan di Indonesia tinggal 101,22 juta hektar. Di Sumatera tinggal 16 juta hektar. Bayangkanlah, ya. Cuma satu periode presiden lagi nih, udah habis ini hutan di Sumatera, Sulawesi, Maluku. Tinggal Kalimantan, Papua yang tersisa, yaitu pun Kalimantan tinggal 28,5 juta. Papua inilah sebagai apa sekarang? Backbone, tulang punggung hutan, paru-paru dunia, paru-paru Indonesia. Tetapi ini pun disasar terus dengan alasan apa? Proyek apa itu? Lumbung pangan atau food state-nya, cetak sawahnya si Prabowo Subianto 2 juta hektar bakal habis nama hutan di Indonesia ini. Bukan karena rakyat, bukan karena penguasa, ya, karena penguasa itu menghabisi hutan di Indonesia. Jadi ya bisa dipastikan 20-30 tahun lagi hutan Indonesia akan habis. Ya, kalau kita lihat kecepatan deforestasi dari setiap presiden ini lah, ya. Soeharto 78 juta hektar habis hutan, Habibie 2 juta hektar, Abdurrahman Wahid 1,5 juta hektar, Megawati 2,6 juta hektar, hutan habis. Siapa ini menurut Walhin, ya. Susilo Bambang Yudhoyono 55 juta hektar. Inilah disinilah Menteri Kehutanan siapa itu, Zulkifli itu, ya. Joko Widodo 7,9 juta. Jadi total sudah habis ini 100 berapa nih? 140 berarti, ya. Ratusan juta hektar orang ini habis dalam periode cuma 6 presiden. 100 berapa ini? Mungkin 130 lebih. Pokoknya 100 juta hektar lebih habis hanya ke 6 presiden saja, habis 100 juta hektar hutan dikonversi menjadi tambang, menjadi sawit, menjadi kebun kayu untuk ditebang, untuk logging, untuk kayu, habis. Jadi kalau kita lihat dengan kecepatan deforestasi semacam ini, ya 6 presiden itu 100 juta lebih hektar hutan habis, maka ini yang tinggal 101 juta ini mungkin cuma 5-6 presiden ke depan, ya, kali 5 tahun, ya, habis. 30 tahun lagi habis hutan di Indonesia ini. Apalagi kalau menteri kehutanannya seperti si apa ini, Zulkifli ini, ya, si raja tebang hutan, apa tadi labelnya itu, si raja obral hutan, ya, raja obral izin hutan. Apalagi kalau menterinya seperti ini, menteri kehutanannya bukan menjaga hutan, melestarikan hutan, tapi mengobral izin hutan. Punah, ya, seluruh penghuni hutan itu, ya, satwa segala macam itu, ya, aduh, habis karena kerakusan, ketamakan orang-orang ini. Padahal yang dapat ya orang inilah, ya, orang-orang elit ini, ya, seperti Sinarmas, ya, grup Sinarmas ini, raksasa sawit Indonesia inilah mendapat
3 juta hektar hutan dapat orang ini dalam bentuk hak guna usaha. Ada lagi Adaro Energi, inilah Erick Thohir dan keluarganya 482.000 hektar untuk izin tambang dan lainnya. KPC, aduh, hanya karena izin hak guna usaha tadi itu ya, PP nomor 40 tahun 96, hak guna usaha diberikan kepada orang-orang elit itu dengan cara jual beli, tukar menukar, bisa diwariskan ya, diwariskan, penyertaan dalam modal, dihibahkan juga bisa kayak hak milik ya. Inilah kepada orang-orang inilah semua hutan-hutan itu dihabisi, kita tinggal dapat apanya, dapat ampasnya, dapat bencana alamnya. Oke, inilah berita tentang kasus suap alih fungsi lahan, fungsi hutan yang menjerat Zulkifli Hasan. Tapi sampai sekarang nggak dijerat-jerat juga ya, cuma dipanggil sekali udah selesai. Orang istimewa ini, orang elit. Nama Zulkifli Hasan sudah disebut-sebut sejak awal kasus alih fungsi hutan itu bergulir di Riau ya. Terpidana kasus itu Anas Makmun, mantan gubernur Riau, beberapa kali menyebutkan keterlibatan orang ini, Zulkifli Hasan. Tapi sampai sekarang licin nih orang ya, licin. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan tidak menghadiri panggilan pemeriksaan KPK pada Kamis 16 Januari 2020. Sedianya bekas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan era SBY itu bakal diperiksa dalam kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Riau pada 2014. Kasus itu sebelumnya menjerat bekas Gubernur Riau Anas Makmun. Jadi Anas Makmun tadi itu udah kena, tetapi digerasi oleh Joko Widodo karena sakit-sakitan, usia sudah 70 tahun, pakai infus segala macam. Zulkifli tidak hadir dengan alasan tidak tahu ada surat panggilan dari Komisi Anti Rasuah. Saya belum tahu bahwa ada surat tahun 2020 ini ya, masih Joko Widodo presidennya ya. Baik kali kalau Joko Widodo ini pada para apa ini yang terlibat hutan-hutan ini, korupsi segala macam ya. Makanya saya menghadiri acara di Jambi, temu kader PAN, dan sekaligus memberikan pengarahan kepada para kader ya. Jadi teringat lagi kasus korupsi minyak goreng itu ya, yang merugikan negara 6 triliun. Si Erlangga Hartarto sampai sekarang pun aman. Sama itu, aman sampai sekarang. Ya, di bawah lindungan siapa itu ya? Sama seperti Zulkifli ini, aman sampai sekarang. Sudah rusak hutannya orang, hutan nenek moyangnya orang Melayu di Riau sana. Santai aja orang ini ya, tidak dimintai tanggung jawabnya. KPK berencana memeriksa Zulkifli Hasan sebagai saksi untuk tersangka PT Palma. Pada April 2019, KPK telah mengumumkan 3 tersangka pemberian hadiah atau janji pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan pada 2014. 3 tersangka itu adalah PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Tirta, dan Surya Darmadi. KPK menyangka ketiga pihak itu menyuap Anas, ya, Gubernur Riau saat itu, 3 miliar rupiah untuk mengubah lokasi perkebunan milik PT Duta Palma menjadi bukan kawasan hutan. Oh, jadi hanya surat menyurat, jadilah perkebunannya dia menjadi tidak kawasan hutan ya, biar bisa ekspor. Dengan begitu produk perusahaan sawit tersebut mendapat predikat Indonesian Sustainable Palm Oil yang bisa diimpor ke luar negeri, maksudnya diekspor, mungkin ya, diekspor ke luar negeri. Nama Zulkifli Hasan sudah disebut-sebut sejak awal kasus alih fungsi hutan itu bergulir. Terpidana kasus itu, Anas Makmun, beberapa kali menyebut namanya sejak pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2014 lalu. Anas mengatakan pernah bertemu Zulkifli di rumah bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu di Jakarta. Oh, jadi Anas Makmun ini ya, Gubernur Riau saat itu mengatakan sudah pernah bertemu dengan Zulkifli ya, dalam kasus suap apa ini ya, alih fungsi hutan ini. Tapi ya, lagi-lagi ya, tebang pilih lagi KPK ini.
Atau mungkin alasannya seperti Yusril mungkin ya, kasusnya Yusril, kasus apa itu, pungli Sismin Bakung kok nggak salah, pada saat dia Menteri Hukum dan HAM, bilang aja tidak cukup bukti, udah selesai ya. Tinggal gitu aja. Untuk kaum elit ini tinggal diperlama-lama, publik lupa, bilang aja, ujung-ujungnya tidak cukup bukti, aman itu. Anas mengaku menitipkan permohonan alih status hutan Riau kepada Zulkifli Hasan ya. Di lain kesempatan ia juga mengatakan bahwa Zulkifli adalah pejabat yang menyetujui revisi izin alih fungsi hutan Riau pada 2014. Nah inilah ya, sudah ada pengakuan dari si Anas Makmun ini, Gubernur Riau ini, tapi tidak ditindaklanjuti oleh KPK tahun 2020. Siapa ketua KPK-nya? Firly Bahuri, kok nggak salah ya. Nah itu yang sudah tersangka tapi nggak ditangkap-tangkap itu, entah kemana dia larinya, kemana itu ya. Parah kali ya KPK ini ya. Janganlah yang, aduh ini kan parah sekali nih. Kalau begini nanti Menteri Kehutanan terus kasih izin, suap, kasih izin kepada korporat, terus habislah hutan kita. Tinggal 100 juta hektar lagi, 5 periode lagi, 5 presiden lagi, habislah hutan Indonesia ya, jadi padang ilalang, padang rumput, padang pasir. Dalam persidangan Anas yang digelar April 2015, Zulkifli dihadirkan sebagai saksi. Saat itu jaksa penuntut umum mencecarnya dengan berbagai pertanyaan mengenai terbitnya surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 673 tahun 2014 tentang tata ruang di Provinsi Riau. Zulkifli Hasan mengaku menandatangani surat keputusan tersebut berdasarkan usulan dari Pemda Riau yang diajukan pada tahun 2009 sampai 2012. Alasannya menerbitkan surat keputusan itu lantaran sudah 20 tahun lebih tata ruang Provinsi Riau tak kunjung selesai ya. Dengan tak kunjung selesai, kasih aja ya Zulkifli Hasan, kasih aja izin apa itu penebangan hutan itu dengan istilah alih fungsi hutan ya. 1,64 juta hektar hutan kau konversi selama kau Menteri Kehutanan, yang seharusnya tugas kau untuk melestarikan hutan ya. Kita menuntut KPK untuk orang ini ya, menindak orang ini, menjerat orang ini, jangan pilih-pilih kasih gitu loh. Jangan karena dia di dalam lindungan presiden ya tertentu, sikat langsung, tunjukkan kau berpihak pada rakyat, baru kita lihat wah hebat ya, ternyata KPK ini punya nyali sekarang, bukan seperti KPK sebelumnya yang tebang pilih kan gitu kan ya. Kita berharap seperti itu, meskipun harapan kita ya sangat tipis lah ya, karena Parcok juga ketuanya ya, Parcok pilihan Jokowi ya, semakin tipis apa kita harapan kita. Tapi entahlah kalau dia mau berubah ya. Kalau dia mau berubah bagus, kalau enggak ya udahlah, ke laut aja lah kau. Oke. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.